A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi hidup di dunia ini untuk kebaikan hidup kita di dunia ini dan untuk kebaikan hidup kita di akhirat nanti. Pada kuliah subuh pagi hari ini ada ayat di penghujung surah Al-Alaq. Ayatnya pendek saja, tetapi memiliki kandungan makna yang sangat dalam sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla, sekali-kali tidak. La tuti'hu, jangan taati dia. Larangan ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, jangan taati dia. Dia di sini adalah pemimpin kafir Quraisy. Jangan taati dia, karena kafir Quraisy menawarkan kepada Rasulullah supaya berkompromi dalam kepercayaan. Rasulullah tidak mau. Kemudian juga kafir Quraisy berusaha untuk menghalang dakwah Rasulullah. Rasulullah pun juga tidak mau menerima tawaran kafir Quraisy, bahkan menentang apabila ia berkaitan dengan penghancuran dakwah Islam. La tuti'hu. Apa yang patut dibuat adalah setelah Allah melarang Rasulullah, Allah memerintahkan Rasulullah, wasjud, dan bersujudlah kamu, waqtarib, dan mendekatlah kamu. Nah, yang mau kita bahas adalah kata mendekatlah kamu, karena tadi malam pembahasan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita tambah lagi pada pagi hari ini, yaitu dan mendekatlah kamu waqtarib. Apabila hamba itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat berikutnya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar. Maknanya orang yang mendekat kepada Allah dapat Lailatul Qadar. Maka urutannya itu sangat rapat sekali, sangat erat sekali, yaitu jangan ikuti musuh, tetapi bersujudlah kepada Allah, kemudian mendekatlah kepada Allah. Satu larangan, dua perintah. Satu larangan, jangan taati musuh. Dua perintah, bersujud, mendekat. Apabila mau, maka dapatlah keistimewaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang istimewa. Satu malam tapi lebih baik dari 1000 bulan.
supaya cepat kita nikmati pengajian ini, kita bawa aja kepada keadaan pagi hari ini. Keadaan kita pada pagi hari ini, kalau ikutkan hujan-hujan seperti ini, tak mau kita ke masjid ini. Kehendak hawa nafsu kita di rumah sajalah. Ini kan ada alasan ini ya, ada hujan lebat, kan boleh. Apalagi yang pandai fikih. Kalau pandai fikih, hujan lebat saja bisa menggugurkan solat Jumat, apalagi solat subuh. Pandai dia. Maka keinginan hawa nafsu yang mau bertahan di rumah itu semakin mendapat pembenaran, semakin dapat alasan. Kalau begitu saya di rumah sajalah. Ayat ini, la tuti'hu, jangan kamu taati dia. Jadi makna jangan taati dia, jangan bawa kepada musuh saja, musuh dari luar diri kita, tapi bawa juga kepada musuh dari dalam diri kita. Musuh dari dalam diri kita adalah hawa nafsu kita. Tak usahlah ke masjid, di rumah sajalah. Hari hujan sekarang ni. La tuti'hu. Nah, di saat kita tidak mentaati hawa nafsu kita, bermakna kita sudah bisa melepaskan tempat berdiri kita di atas hawa nafsu. Nah, apabila sudah mampu melepaskan tempat berdiri itu, bermakna berpindah sekarang, wasjud, bersujudlah. Nah, ketika bersujud kepada Allah, bermakna kita sudah langkahkan kaki dekat kepada Allah. Karena dalam hadis Nabi, aqrabu ma yakunu bihil abdu min rabbih wa huwa sajidun, sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia berada dalam keadaan sujud. Dengan dapatnya kita mengalahkan hawa nafsu, tidak, saya tidak mau di rumah, saya mau ke masjid. Memang tidak salah saya di rumah dalam keadaan hujan seperti ini, tetapi inilah dia pengorbanan. Kesini perginya, kalau tak kesini pergi tak jadi. Maka yang dahsyat di dalam dakwah itu bukan pengajian fikih sebenarnya, karena pengajian fikih itu kaitannya dengan hukum-hukum. Yang dahsyat sebenarnya adalah pengajian pensucian jiwa. Karena apabila pembahasan fikih itu kaitannya menerangkan ini halal, ini haram. Kemudian ada 3 lagi, ini sunat, ini makruh, ini harus. Jadi hukum itu ada 5 dalam pembahasan fikih, yaitu wajib, haram lawannya, sunat, makruh lawannya, kemudian di tengah-tengah itu harus. Itu pembahasan fikih. Orang yang pakar dalam fikih disebut faqih atau fuqaha. Ini adalah hukum yang tidak ada tawar-menawar, jelas. Tetapi ketika pengamalan hukum-hukum tersebut, kita dituntut bukan hanya yang wajib-wajib, yang sunat-sunat juga. Nah, untuk bisa dapat menjalankan yang sunat itu perlu jiwa yang suci, penyucian jiwa. Semakin suci jiwa, maka tak puas dengan yang wajib-wajib, yang sunat-sunat, tak puas dengan yang ringan-ringan, yang berat-berat. Nah, ketika sampai kepada yang berat-berat, sampai berkadang menggugurkan, melepaskan haknya, itulah dia pengorbanan. Maka setelah Allah menyebut wasjud, bersujudlah kamu, bermakna jangan kamu lagi berdiam di tempatmu itu, tetapi mendekatlah kepadaku. Tapi jangan pula difahami ketika mendekat kepada Allah, Allah bertempat pula, tidak. Makna waqtarib di sini adalah keadaan kita itu telah berpindah. Dari tadinya kita dikuasai oleh hawa nafsu, sekarang kita sudah dikuasai oleh Allah melalui keimanan kita. Ini bahasanya agak tinggi sedikit. Tadi kita dikuasai oleh diri kita sendiri, oleh hawa nafsu kita. Apabila sudah bersujud kepada Allah, maka kita sudah dikuasai oleh Allah melalui iman yang ada pada kita. Sekarang ni dapat bertahan seperti ini, sekarang ni kita dikuasai oleh Allah melalui iman kita. Kita munculkan iman,
Kemudian apa saja yang Allah inginkan kita jalankan. Akhirnya kita berada di dalam kuasa Allah, dalam keinginan Allah. Kalau sudah sampai ke tahap seperti ini, terus berkorban. Sekarang ini kita yang berkorban, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri, waqtarib, sampai masanya. Awal-awal memang susah ini. Seperti subuh keliling, awal-awalnya memang susah. Subuh berkeliling, yang biasanya petang hari berkeliling, menjelang maghrib keliling. Sekarang kita mau rubah, tidak di waktu maghrib, karena waktu itu waktu perpindahan malam dan siang. Pada waktu itu syaitan banyak keluar. Disebutkan dalam hadis Nabi, waktu yang paling banyak syaitan keluar adalah pada waktu maghrib. Maka orang tua kita dahulu melarang anak-anaknya untuk keluar. Kalau sudah dekat maghrib pulang, karena waktu itu adalah waktu syaitan keluar. Sekarang pada waktu syaitan keluar itu yang ramai pada waktu subuh. Pak, itu pada waktu Allah Subhanahu wa taala menanti hambanya, pada waktu itu tak keluar. Sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit pertama. Hadis sahih dari Imam Al-Bukhari. Kemudian Allah menanti, mana hambaku yang bertaubat kepadaku, aku akan terima taubatnya. Mana yang mohon ampun, akan aku ampuni. Mana hambaku yang meminta, aku akan beri. Sepertiga malam yang terakhir. Nah, di subuh keliling ini pula berat. Tahap-tahap awal memang berat. Tetapi apabila terus melakukan yang berat-berat, bermakna berhasil mengalahkan kehendak-kehendak hawa nafsu, kita sudah dikuasai iman. Akhirnya sekali nanti kalau sudah berterusan, bukan kita lagi yang mendekat kepada Allah, tapi Allah yang mendekatkan kita kepadanya. Faham? Ulang saya lagi. Ini poin penting, ini puncak ini. Pertama, kita yang mendekat kepada Allah. Wasjud, bersujudlah. Waqtarib, mendekatlah. Wasjud, bersujud, bermakna tak ada kaitan dengan tempat. Sebab jangan fahami ya Allah itu berada di satu tempat, karena sujud itu adalah satu keadaan. Bersujud, wasjud, waqtarib, mendekatlah keadaan kita itu. Semakin dikuatkan keimanan, keyakinan, kecintaan, kerinduan kepada Allah, maka akan semakin dekatlah dengan Allah. Di saat hamba itu terus mendekat kepadanya, Allah yang mendekatkan hamba itu kepadanya. Ketika kita mendekat kepada Allah, ada terasa berat-berat, karena kita yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi ketika Allah yang mendekatkan kepada kita, tak ada lagi terasa berat, karena perbuatan itu perbuatan Allah. Ringan saja, mau hujan kah, ringan saja. Kalau sudah sampai ke tahap didekatkan oleh Allah, ini disebutkan dalam Al-Quran, fa amma in kana minal muqarrabin, dari kata qarib. Adapun orang-orang yang didekatkan oleh Allah, dia ada dua, ada muqarribin. Muqarrib, dia mendekatkan diri dengan dirinya sendiri. Kalau muqarrab, itu dia didekatkan oleh Allah. Kalau bahasa Arabnya, satu isim fa'il, satu lagi isim maf'ul. Umpamanya contoh mudahlah, ada orang itu dia mendekat ke pejabat, dia yang mendekat ke pejabat. Ada orang itu, yang pejabat itu yang mendekatkan orang tersebut kepada dia. Mari sini. Kalau dia yang mendekat, lama prosesnya, naik pangkatnya lama, cari peluangnya lama sekali. Tapi kalau pejabat itu yang mendekatkannya, sini, tarik saja tangan, langsung dekat. Mana mau? Kita mendekat sendiri, atau pejabat itu mendekatkan kita kepadanya? Ini contoh pejabat lah, karena tak terasa dia kalau kepada Allah, jadi dibawa dahulu kepada manusia ini, perhubungan manusia dengan manusia. Sebenarnya yang kita kejar adalah perhubungan kita dengan Allah. Tetapi Allah tak akan mungkin mendekatkan kita kepadanya, sehinggalah terlebih dahulu kita yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu syarat itu. Kita dulu mendekatkan diri, barulah Allah. Mari sini dekat denganku wahai hambaku.
Dalam hadis Nabi banyak kita jumpai ini. Apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepada hambaku itu sehasta. Sehasta dari ujung jari sampai siku. Hamba itu sejengkal mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada hamba itu sehasta. Apabila hamba itu mendekat kepada Allah sehasta, Allah akan mendekat kepada hamba itu sedepa. Sedepa dari ujung jari sampai ujung jari. Apabila hamba itu mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kepada hamba itu dengan berlari. Itu dalam proses mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita dulu yang mendekatkan. Nah, ketika kita mendekatkan kepada Allah, jangan dikatakan Allah tidak mendekat pula kepada kita. Allah lebih pula mendekat kepada kita. Bermakna Allah lebih suka ketika kita mendekatinya dan terus mendekatinya. Tadi sejengkal, jangan cukup sejengkal. Sehasta, jangan cukup sehasta. Sedepa, jangan cukup berjalan, berlari. Itu yang kita maksud tadi malam. Jangan cukup dengan yang wajib-wajib. Yang wajib memang kewajiban. Yang wajib memang kewajiban. Sekarang yang sunat sekarang nih. Nah, yang sunat nih karena tidak ada batasannya, disitulah perbedaan akan terjadi di antara kita. Buat banyak yang sunat, besar pengorbanannya. Buat sedikit, tak ada buat, tak nampak nilai pengorbanan. Kalau yang wajib semua orang sama, tak ada beda. Kalau yang wajib itu dua saja, satu tak buat, yang satu buat, yang satu terpuji, satu tercela. Kaitannya dengan terpuji tercela karena kewajiban. Tetapi kalau yang sunat-sunat, kedua-duanya terpuji, tapi yang satu lebih terpuji sebab pengorbanannya besar. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, pertama, penentu mampunya orang beriman, berhijrah dan berjihad. Beriman, berhijrah, berjihad, 3 sekali dekat-dekat. Beriman, berhijrah, berjihad. Beriman dasar dalam melakukan amalan, perbuatan. Berhijrah itu sudah mulai pengorbanan. Berjihad itu pengorbanan yang sempurna. Dekat-dekat. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian ditambah walladzina awau wa nasaru, dan orang-orang yang menolong, yang memberikan pertolongan, perlindungan, yaitu kaum Ansar. Yang tadi itu kaum Muhajirin. Mereka ini sama-sama berkorban, ini sama-sama melakukan pengorbanan. Yang berhijrah melakukan pengorbanan, kemudian yang menolong di Madinah pun melakukan pengorbanan. Allah menyebut mereka itu ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Jadi tidak cukup mengaku beriman saja. Bapak beriman? Ya, alhamdulillah, saya adalah orang beriman. Tak cukup. Mana dia pembuktian keimanan? Pembuktian keimanan adalah dengan bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, mana dia pengorbanan. Apalagi untuk masuk ke ring 1. Kita kan banyak ring ini. Ada ring paling luar, ada ring dalam, ada ring lain. Untuk masuk ke kelompok inti ini yang penggerak, penentu sebenarnya di umat ini. Kalau kita bawa ke bahasa kita ini, pemimpin yang sebenarnya yang berada di paling tengah sana. Untuk sampai ke tengah sana tak boleh lagi perbuatannya itu seperti orang pinggir-pinggir sana. Tak boleh. Ini yang pagi ini, yang intinya ini. Tapi tak cukup dengan sapi pagi sekali ini saja, mesti beberapa kali pagi. Kalau pagi sekali ini saja bisa diusahakan ini. Dia yang berkali-kali pagi itu baru nampak. Maka di dalam Al-Quran itu waliyumahhisa alladzina amanu.
yaitu untuk memilih mana yang betul-betul beriman. Kalau tengok dari luar saja, padi itu nampak semuanya berisi. Tengok dari luar, nampak semua berisi. Baru kita tahu mana padi yang berisi, mana yang tidak, kapan? Siapa yang bertani di sini? Jadi kan ada sistem mengayak namanya. Diangkat padi tinggi-tinggi, diayak dia di atas. Kemudian ada angin bertiup kan. Nah, kalau diterbang oleh angin jauh dari tempat jatuhnya itu, bermakna kosong dalamnya itu. Tapi kalau padi itu jatuhnya ke bawah lurus, itu berisi itu. Kalau tablik akbar itu ramai itu. Tetapi kalau pada masa-masa tertentu, pada masa-masa tertentu kemudian dia hadir, itu termasuk yang berisi itu. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Sebab kalau dibuat-buat dia jadi terpaksa, menjadi susah, menjadi sengsara, dan tidak akan bertahan lama. Sementara hidup ini lama ini, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Nah, masa yang panjang itulah yang menentukan yang sebenarnya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Kalau dah sampai ke tahap seperti ini, Allah ulang sekali lagi. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman sama, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ulaika a'zamu darajatan 'inda Allah. Mereka itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kalau tadi penentu orang-orang beriman, mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Sekarang pula kedudukan yang tinggi, a'zamu darajatan 'inda Allah. Mereka itu memiliki derajat. Derajat itu maknanya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Lihat, ini pembahasan mendekatkan diri kepada Allah. Wasjud, maka teruslah bersujud kepada Allah. Jangan ikuti kehendak hawa nafsu. La tuti'hu, jangan kamu taati, jangan kamu patuhi musuh dari luar ataupun musuh dari dalam. Wasjud, dan bersujudlah. Waqtarib, dan mendekatlah. Kata waqtarib di sini, waqtarib asalnya dari kata qaruba yaqrubu, qarib, dekat. Tetapi penambahannya adalah penambahan alif dan ta. Alif dan ta. Iqtarib, alif dengan ta. Maknanya apa? Maknanya bersengajalah untuk mendekat kepada Allah. Jadi ada penambahan makna. Karena dalam kaedah bahasa Arab itu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Berubah bentuk kata, berubah makna. Seperti qaruba, dekat. Qarraba, mendekatkan. Dia berubah. Qaruba, qarraba. Sama-sama qaf ra ba. Sama-sama dekat. Qaruba, dekat. Qarraba, mendekatkan. Iqtarib, mendekatkan diri dengan bersengaja. Apa yang dapat difahami dari kata bersengaja? Banyak. Pertama, bersengaja melawan kehendak hawa nafsu. Bangun tadi pagi memang berat terasa. Ada tak terasa berat? Terasa sekali berat. Apalagi setelah melakukan perjalanan jauh, capek sekali, penat. 3 kali pula naik kenderaan kan.
Pertama Sungai Duku, turun Perawang, naik lagi Perawang, turun pula Buton, Buton turun pula Selat Panjang. Tengok 3 kali. Pakai minyak urut enggak menghilangkan penat. Baru hilang penat tu. Tak biasa bawa barang, kemudian hari ini bawa 1 hari perjalanan. Berat. Apalagi ni mau ke dalam pedalaman sana. Oh, lebih berat. Maka mesti bersengaja. Tidak bersengaja tak jadi. Sebab kehendak hawa nafsu ni dia mau bersenang-senang aja. Pertama, waqtarib membawa makna bersengaja. Makna kedua lagi, bersengaja. Ini tak ada lagi kaitan dengan hawa nafsu. Ini sudah dorongan-dorongan iman. Apabila dorongan-dorongan iman di dalam melakukan amalan yang didorong oleh iman itu bersengaja. Apa makna bersengaja ini? Ini sekarang ini sudah berada di masjid. Dah, ini dah tak kaitan dengan hawa nafsu lagi. Dah kalah hawa nafsu dah. Yang membuat kita berdiam di rumah sudah kalah. Sekarang kita sudah berada di masjid. Nah, ketika berada di masjid ini bersengaja dalam mendengarkan pengajian. Nah, ini berbeda antara satu dengan yang lain. Semakin hebat bersengaja, bermakna semakin mendekat, semakin hebat mendekat kepada Allah. Itulah yang disebut di dalam hadis Nabi tadi, yang sejengkal, yang sehasta, yang sedepa. Ini jangan difahami berkaitan dengan jarak, berkaitan dengan tempat, tidak. Ini kaitannya dengan keadaan-keadaan. Kalau istilah pensucian jiwa, ini adalah al-ahwal wal maqamat, yaitu keadaan-keadaan dan kedudukan-kedudukan. Kita sama-sama bersujud, A, B, C bersujud, tetapi keadaan mereka bersujud tak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang bersujud biasa saja, dari sisi hukum fikih sudah betul. Tetapi ada lagi yang satu bersujud bukan hanya betul dari sisi hukum fikih, tetapi dengan suka, dengan khusyuk, dengan syahdu. Dan satu lagi bersujud sudah tenggelam dalam kebersamaan dengan Allah. Wah, itu tinggi itu. Kita sudah bersujud juga tadi. Bersujud yang mana kita? Yang pertama, kedua atau ketiga? Tadi ada bersujud salat subuh? Ada. Bersujud yang mana kita tadi? Keadaan. Waqtarib didatangkan, disebutkan setelah wasjud. Sebenarnya bersujud itu sudah mendekat. Tadi dah kita sebut hadis nabinya, sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia dalam keadaan bersujud. Mengapa Allah tambah lagi dengan kata waqtarib, yang mana kata bersujud itu sudah mendekat sebenarnya? Apalagi makna waqtarib ini? Maknanya adalah teruslah bersengaja dalam bersujud, sehingga semakin mendekat kepada Allah. Kalau sudah sampai ke tahap seperti ini, inilah yang kita sebut sebagai orang-orang yang tidak lagi memilih yang kecil-kecil, tapi memilih yang besar-besar. Tidak lagi memilih yang ringan-ringan, tetapi memilih yang berat-berat dalam melakukan pengorbanan. Tapi jangan paksa orang lain untuk melakukan seperti yang kita lakukan. Apa sebab? Sebab keadaan kita masing-masing berbeda-beda. Di saat kita paksa orang lain, kamu mesti keluarkan uang kamu 50%, mesti keluarkan uang 50% sudah cukup untukmu. Rumah kamu kan 3, mari 1 sini, 2 sajalah untukmu cukup. Jangan. Apa sebab? Sebab tidak semua orang mampu. Kalau kita mungkin punya rumah 3, kita bisa berikan 2, 1 saja sudah cukup. Tetapi untuk orang lain tidak. Karena ini kaitannya adalah dengan keimanan. Masing-masing orang berbeda di dalam bersengaja. Nah, bersengaja itu mesti datang dari diri orang itu sendiri, tidak melalui paksaan dari siapa. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, supaya orang itu bersengaja dia di dalam memberi,
Allah selalu mengiming-iminginya itu dengan pahala yang besar, dengan syurga, dengan ampunan, dengan kemaafan, dengan balasan yang berlipat kali ganda, supaya motivasi itu adalah motivasi iman. Beri satu dapat berapa? Kalau bersedekah itu membaca Quran 10, satu huruf 10 pahala. Kalau beri satu sedekah dapat berapa? Dapat 700. Tapi di ujung ayat masih lagi ada tambahannya, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan lagi bagi siapa yang dikehendaki. Itu tak ada batas, itu tidak terbatas ke 700, karena ada lanjutannya lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Apabila ujung ayat Allah maha luas, jangan fahami perbendaharaan Allah akan habis untuk membalas. Alim, maha mengetahui, ini yang kaitan dengan keadaan. Semakin ikhlas kamu, semakin banyak ku balas. Tidak 700, 7.000, 7 juta, 7 miliar. Tak ada batasan. Inilah yang dikejar oleh orang-orang yang berkorban. Maka motivasi mereka adalah motivasi iman. Dan bahasa ini tidak bisa disampaikan di orang awam biasa. Mungkin direndahkanlah bahasa ini kepada orang awam biasa. Pengorbanan kita mana? Karena selama ini kita berada di tengah masyarakat yang tidak muncul nilai pengorbanan. Jangankan kepada orang lain, dalam keluarga pun tak muncul. Abang yang berkorban untuk adiknya tak muncul. Sekarang ini banyak keluarga bersaudara jalan sendiri-sendiri. Abang berjalan sendiri, si adik pun berjalan sendiri. Padahal dahulu ketika kecil bermain sama-sama. Tetapi tak mampu sekarang. Apa sebab? Sebab nilai pengorbanan tidak dimunculkan. Mengapa tak muncul? Ini panjang pembahasannya. Mungkin ayah mak itu yang tidak memunculkan nilai pengorbanan pada anak. Ini sepeda kamu, ini sepeda adikmu, jangan kamu pegang, jangan kamu ambil, jangan kamu pakai sepeda adikmu. Nah, kalau masing-masing seperti ini akan jalan masing-masing. Sudahlah, umpamanya kamu berikanlah sepedamu itu kepada adikmu itu, berkorbanlah kamu untuk adikmu. Ini bahasanya lah. Sampai masanya nanti adikmu itu pula mungkin dia. Nah, ketika kita teruskan seperti itu, ada perhubungan antara satu dengan lain, masing-masing berfikir untuk memberi karena kita didik demikian, terjadilah nilai pengorbanan itu di tengah masyarakat. Jangankan anak nih, kadang-kadang suami istri pun, ini uang saya, kata istri, ini uang saya, karena masing-masing sama-sama bekerja. Nah, kalau uang saya, uang kita mana baginya? Kata suami, inilah pengorbanan saya untukmu. Kata si istri, Allah, suami saya ini semua dia dapat dia kasihkan. Tapi jangan pula ambil peluang pada waktu itu. Saya ingin tunjukkan pula lah pada suami saya bahwasanya saya tidak melihat harta ini. Ini nilai pengorbanannya tinggi kepadaku. Aku akan nampakkan pula nilai pengorbananku kepadanya. Nampak saling berkorban. Nah, ketika saling berkorban ini, terpindahkanlah nilai tersebut kepada anak-anak. Karena pemindahan akhlak-akhlak mulia adalah melalui perhubungan. Anak contoh orang tua berkorban, maka anak pun akan berkorban. Di tengah masyarakat begitu juga. Kita tengok ada kawan kita berkorban, kita pun ingin mencontoh. Kita mau seperti beliau lah. Sampailah ke tengah masyarakat. Dengan demikian, maka dapatlah kita nilai pengorbanan itu terus meluas, maka berubahlah keadaan. Karena nilai pengorbanan itu yang akan memasukkan kita kepada yang lain. Kalau dah masuk seperti ini, itu dah rapat, dah kuat. Jadi
Masuknya itu bukan karena masuk ke satu persatuan jadi bersatu, enggak. Karena banyak persatuan tak bersatu dia. Karena yang membuatnya bersatu itu bukanlah nilai pengorbanan, tidak. Yang membuatnya bersatu itu adalah kepentingan. Di saat dapat kepentingan bersama, di saat sudah tidak lagi mendapatkan kepentingan pisah. Di dalam dunia politik banyak. Dalam dunia politik ada slogan, tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Lalu apa yang abadi? Kepentingan yang abadi. Tak ada nilai pengorbanan. Kalau sudah disebut kepentingan, di atas itu kita hidup, tak ada pengorbanan. Kalau pada masa Rasulullah dahulu, tidak di atas dasar itu. Ada sahabat bergabung dengan Rasulullah karena kepentingan? Tidak ada. Apakah Rasulullah berkepentingan dengan masuknya orang ke dalam Islam? Tak ada. Karena semua motivasinya adalah iman. Rasulullah motivasinya iman, para sahabat pun motivasinya iman, dan masing-masing melakukan pengorbanan, mendekatkan diri kepada siapa? Mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah mendekatkan diri kepada Allah, para sahabat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah dia sebenarnya yang mau dikejar dalam merubah tatanan masyarakat kita pada hari ini. Kalau tidak ke situ, cobalah berikan penjelasan yang mana lagi untuk merubah masyarakat ini. Barat sekarang ini menuju kehancurannya, karena memang tidak ada nilai untuk membangunkan peradaban. Untuk membangun peradaban mesti ada nilai. Sekarang bukan di atas nilai. Peradaban, kononnya peradaban yang di barat itu di atas kepentingan. Nah, ketika kepentingan ada, jalan. Ketika kepentingan sudah tidak didapatkan lagi, bubar. Maka rapuh sekali, dan manusia akan menjadi korban dari keserakahan dirinya sendiri. Sementara kita ini mau sepenuhnya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau sudah sampai ke tahap al-muqarrabin, penutup pengajian, fa amma in kana minal muqarrabin, kalau sudah masuk ke dalam golongan orang-orang yang didekatkan oleh Allah, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im, maka untuknya syurga. Tiga penyebutan surga, tetapi penyebutan itu berbeda-beda. Yang pertama rauhun. Rauhun itu maknanya rahmat yang sangat luas sekali. Rauhun, siapa yang dapat rahmat Allah yang luas dimasukkan ke dalam surga. Raihan diambil sebagai nama kelompok nasyid pula, nasyid Raihan diambil dari sini. Raihan itu adalah juga kenikmatan surga. Wa jannatu na'im, jannatu na'im juga surga. Diulang perkara yang sama 3 kali untuk menerangkan tentang pentingnya perkara tersebut. Nah, apabila penting, berharga, bernilai, dan itu yang Allah sediakan untuk orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya dan didekatkan oleh Allah, mengapa tidak tempuh jalan tersebut? Dah selesai pengajian. Mengapa tidak menempuh jalan tersebut? Sementara itulah dia yang akan menghantarkan kita kepada yang berharga. Tetapi untuk mendapatkan yang berharga itu susah. Contoh mudah lah, apa yang berharga di dasar laut? Mutiara. Lebih berharga dari emas. Tetapi memang mesti berkorban lah, berjuang. Jangan cari mutiara di tepi pantai, jalan tepi pantai, tak akan dapat mutiara tepi pantai. Macam mana caranya supaya dapat mutiara? Ambil kapal, jangan sampan tak sampai ke tengah laut. Kapal besar. Setelah itu sudah sampai di tengah laut, cukup di atas kapal saja.
Tidak. Menyelam ke bawah sana. Menyelam, cukup sampai di tengah-tengah saja, tak sampai ke dasar. Tidak, karena mutiara itu di dasar. Teruskan lagi ke dasar. Mungkin habis nafas, mungkin belum sampai ke dasar dah habis nafas. Naik lagi ke atas. Ini kalau tidak pakai oksigen. Nah, menyelam lagi. Kemudian cari. Jangan semuanya dipegang. Karena yang berharga itu adalah mutiara, yang mutiara itu dalam tiram. Tiramnya dicari. Tiram banyak di bawah sana, tetapi tidak semua tiram di dalamnya ada mutiara. Buka satu kosong, buka satu kosong, buka satu lagi kosong. Dah berkali-kali buka, tengok susahnya, berkali-kali buka. Nah, satu ketika memang Allah tidak akan sia-siakan hamba yang berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mau bersungguh-sungguh, bersengaja, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang telah berusaha. Sampai masanya mutiara pun didapatkan. Tapi tak semua orang mendapatkannya. Orang yang masih lagi di darat saja tak mau ke laut, tidak akan dapat. Nah, sekarang ini sudah menempuh jalan ini belum untuk mendapatkan mutiara yang berharga? Ada istilah bahasa Arab, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Kamu ingin menyeberang ke seberang sana, tetapi kapalmu tidak diluncurkan ke dalam laut. Mungkin sampai ke seberang sana, kapalnya tersadai di daratan. Mungkin akan sampai menyeberang? Enggak. Kalau mau sampai ke seberang sana, turunkan kapal dan berlayar. Sudahkah kapal kita berlayar? Dengan subuh keliling dah berlayar dia. Sudah berlayar. Tinggal lagi, ini perlu kesengajaan, kesungguhan. Mudah-mudahan insya-Allah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebersamaan kita semua, tidak ada yang berat, tidak ada yang susah. Semuanya insya-Allah akan ringan dan dapat kita laksanakan. Semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan sudah menanti kita, yaitu balasan yang berharga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Farauhun wa raihanun wa jannatun 'ain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan doa. Doa di majlis ilmu ini diaminkan oleh para malaikat, karena malaikat hadir setiap kali majlis ilmu diadakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu tentang pengorbanan, dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La haula wala quwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan darimu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.